Ip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Ustadz Badri Al-Mukarram S2 dan S3 ngambil di Turki. Gezu, Istanbul Zaim University. Kita mau dengar langsung cerita tentang Selat Bosforus dari sumbernya Ustadz Badri. Monggo Ustadz, kita dengar cerita dari dua perspektif Ustadz. Apa itu? Kacamata yang mainstream dan out mainstream. Oke. Ayo monggo. Yang dari mainstream dulu, Ustaz. Apa cerita? Iya, cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Aduh, ngomong nyantai-nyantai apa? Aduh, serius. Loh, ini gak konten gitu. Dulu itu Napoleon. Oke, Itu siap. dia pernah ngomong. Kalau andai kata ada satu negara, Oke. satu-satunya yang paling cocok untuk jadi ibu kota itu cuma Istanbul. Oh, Konstantinopel. Masya Allah, benar sekali ya. Karena dia indah, kemudian strategis, kemudian dia di tengah-tengah. Kata dia, ya sudah, yang paling cocok jadi ibu kota negara dunia cuma satu, Istanbul. Istanbul itu sebetulnya bukan Istanbul dulu namanya, tapi Islambol. Oh, artinya? Artinya Islam itu artinya Islam, Bol itu artinya kota. oke. Kota Islam. Kota. Jadi orang istilah Istanbul itu baru sih. Oke. Tapi tahun 1800-an istilah Konstantinopel masih dipakai. Oke. Jadi ada 3 nama. Pertama Konstantinopel, yang kedua Islambol, kemudian Istanbul. Sebetulnya seperti itu. Kalau Istanbul apa? Sama, tapi lahjahnya lahjah orang-orang Turki. Lahjahnya lahjah Turki. Kalau Istanbul itu lahjah orang Yunani. Enggak, itu bahasa Turki Utsmani, Islambol. Bahasa Turki Utsmani Istanbul. Jadi seperti itu. Iya, Istanbul ini sama kayak Jawa, kayak Malang sebetulnya. Oke. Tapi karena Istanbul ini banyak disebut dalam teks-teks kitab suci. Kalau di Quran disebut Ukhlibatir Rum, kalau dalam hadis disebut sebagai Latuftahanna Konstantinia. Maka semua tempat yang pernah disebut Nabi itu ada kepertahanan. Misalkan Ankara nggak pernah disebut oleh Nabi, orang nggak akan pernah rindu dengan Ankara. Meskipun ibu kota ya. Meskipun kota. Syria, Syam disebut Barokna haulahu linuriyakum min ayatina. Makanya cari bujun ke kono. Boleh Amin. Barokna haulahu linuriyakum. Barakallah lakuma. Yaman, semuanya seperti itu. Ya, Istanbul itu saksi dari semua peradaban. Jadi orang kesini itu seakan-akan mereka melakukan haji. Oke. Orang Kristen datang ke sini juga, kemudian menikmati masa-masa nostalgia. Orang Islam pun seperti itu. Jadi dia hampir mirip dengan Palestina sebetulnya. Oke. Istanbul. Iya. Dikultuskan oleh semua. Terutama orang-orang ortodok. Oleh semua agama ya benar. Di Istanbul ini itu termasuk juga wilayah-wilayah yang kemudian masuk dalam kategori yang dilalui oleh para nabi. Oke, contoh. Contoh, kalau saya pernah baca Al-Kahfi. Watini wat zaitun. Zaitun ya. Di sini ya, banyak tin zaitun tumbuh di sini ya. Nah, beberapa mufasir kayak Al-Qasimi itu mengatakan atin itu adalah pohon bodhisatwa. Apa? Pohon bodhisatwa. Bodhisatwa. Tempat Siddhartha mendapatkan pencerahan. Oke, enlightenment. Oh iya. Lah, siapa Siddhartha? Siddhartha itu sebetulnya Zulkifli, bukan? dia dikatakan sebagai Nabi Zulkifli. Asal mulanya dia dari daerah Kabilawastu. Karena susah menyebut Kabilawastu, maka disebut sebagai Zulkifli. Dia lewat di sini, kemudian meninggal di daerah Diyarbakir. Kemudian juga dilewati Nabi Ilyasa. Kemudian juga dilewati oleh Nabi Yusha. Bahkan ada yang mengatakan pertemuan antara Khidir dengan Nabi Musa, yaitu di Selat Istanbul. Ada riwayat juga mengatakan seperti itu. Yang siapa Pertemuan tadi? dua laut. Yusak. Tempatnya makamnya di Asia. Maka saking berkahnya kota ini, ya sudah, di era siapapun kota ini tetap berkah gitu. Sampai para sahabat kemudian misalkan Abu Ayyub Al-Ansori itu ketika sudah berusia 80 tahun itu datang kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia dengar bahwa Yazid itu akan menaklukkan Konstantinopel.
Maka kemudian Yazid bin Muawiyah protes sama Abu Ayyub. Abu Ayyub padahal sudah tua, ngapain susah-susah mau ikut perang? Maka Abu Ayyub mengatakan, aku pernah dengar Nabi mengatakan, la tuftahanna Konstantinia, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Itu aku kepingin menjadi saksi. Datang ke sini, dia kecapean, kemudian meninggal bukan karena perang, karena capek. Maka wasiat utamanya dia mengatakan, tolong aku dimakamkan di tempat yang paling dekat dengan benteng. Makanya ya, dimakamkan dekat benteng. Dekat benteng, dimakamkan di situ. Lah makam itu keramat sekali. Halo. Teman. Kopi, sorry. Ya, kita syukur santai. Secure. Jadi setiap ada orang-orang yang Konstantinopel ini kekeringan atau terlalu dingin, mereka datang ke makam itu. Makam itu disebut sebagai makam saint, orang suci. Orang suci. Mereka berdoa Semua bertawasul. agama. Iya, orang Kristen. Orang Kristen pun mengkultuskan makam itu. Abu Ayyub. Abu Ayyub datang kemudian mereka bertawasul. Sebagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu bertawasul kepada Nabi Muhammad ketika perang. Oh. Ini dalil bahwa tawasul itu universal. Bukan hanya untuk orang NU gitu kan. Orang Kristen bertawasul di makam Abu Ayyub Al-Ansari. Iya. Sebentar kita ke sana di Ayub. Okay. Nanti kita ke sana pakai perahu biar indah. Oke, siap. Tapi kapan ya? Harus. Hari ini nggak bisa. Malam mau. Mau. Ustaz Abu mau. Sangat mau kita. 3 hari yang lalu Habib Umar. Tabarukan. Habib Umar 3 hari yang lalu. Di mana itu? Habib Umar ke sini. Abu Ayyub. Sahabat Abu yang Ayyub. meninggal. Abu Ayyub itu spesial karena Abu Ayyub itu punya kakak-kakak atau punya keluarga yang tahu tentang nubuah kenabian. Oke. Maka dulu Abu Ayyub itu punya bapak atau punya kakek yang ngasih tahu, nanti kamu itu keluarga kita itu akan mendapat satu hadiah besar. Nanti kamu itu tempat rumahmu itu akan disinggahi oleh Nabi. Maka bukan kebetulan ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi melepaskan untanya, unta itu berhenti di tempat Abu Ayyub. Itu sebetulnya maka disebutkan orang-orang di alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mirip-mirip Nufail bin Warokoh gitu saja. Iya, Nufail bin Warokoh. Dia punya makrifat. Kalau Nufail bukan punya ma'rifah, dia pinter. Dia pintar. Kadang-kadang orang salah persepsi bahwa orang yang pertama kali ngakui Nabi Muhammad itu Ali atau Abu Bakar, bukan. Yang pertama kali mengakui kenabian Nabi Muhammad itu Warokoh. Nufail, siapa namanya? Nufail. Iya bin Nufail. Pamannya Khadijah. Iya, pamannya Khadijah kan. Jadi ketika Sang Nabi pendeta Muhammad, itu kan? Pendeta Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira. Nah, makanya sampai kalau kepingin jadi nabi harus gitu caranya. Bertahanus. Mau jadi wali itu harus Abot. Antum ini berarti tahanus di Turki gitu. Harus sering berkholwat. Kemudian Nabi itu sering dapat mimpi lah. Hal yang paling penting adalah mimpi itu nggak bisa ditinggalkan. Apapun mimpi itu harus dicatat. Gak ada mimpi setan itu. Gak ada. Mimpi itu kalau dalam psikologi Islam itu definisinya itu pertemuan antara kuwatul khayaliyah dengan kuwatul nafsi. Oke. Benar. Jadi Bukan kalau alam bawah sadar, alam bawah sadar. Bagaimana Freud? Kalau Freud kan mengatakan mimpi itu adalah apa yang tidak bisa terjadi di alam nyata, kemudian divisualisasikan di alam bawah sadar lewat tidur. Tapi kalau dalam pendekatan psikologi Islam tidak kayak gitu. Oke. Dia pertemuan antara kekuatan khayal dengan kekuatan jiwa. Itu mungkin mimpinya orang soleh, Ustaz. Lah nanti ada kategorinya. Oh iya. Oke. Kita kembali ke Istanbul, Ustaz. Ya, Istanbul itu Oke. bahasanya Al-Fatih lalu bagaimana, Ustaz, ketika menaklukkan Istanbul, Ustaz? Konstantinopel, Ustaz. Al-Fatih itu sebetulnya orang yang beruntung. Ini hidup itu nggak bisa berubah. Karena dulu Al-Fatih punya kakak itu namanya Alauddin. Itu lebih hebat daripada Al-Fatih. Orang nggak pernah mengekspos Alauddin. Nggak pernah berpikir bahwa Al-Fatih akan jadi penakluk, nggak pernah. Oke. Dulu ketika hadis Latu Ftahan Konstantininya, itu orang nggak pernah berpikir bahwa yang bisa naklukkan Turki. Karena bahasa Turki bahasa Buddha. Bahasa Buddha. Bangsa Buddha. Bangsa Budanya Buddha. orang-orang Abbasi ya. Tapi kok ini sekarang cantik-cantik, ganteng-ganteng itu, Ustaz? Lah itu sebetulnya mereka Duriatun Nabi, enggak? apa? Nggak ada. Nggak Mereka ada. orang Mongol. Gak ada yang jelek di Mongol. sini. Orang Mongol. Orang dari Bani Us namanya. Satu marga dengan Genghis Khan. Itu Tapi contohnya kemarin itu. saya lihat dibacakan Nah. sama Ustaz Abu itu di Hagia Sophia itu disebutkan ada 4 khalifah sama Hasan dan Husain. Iya, di
Di masjid itu. Ya, karena madhab Ada mereka tulisan. madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Hanafi. Oh. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang thariqat. Orang-orang Oh tarekat. iya iya iya. Apa tarekat terbesar di sini? Di sini dulu ada namanya Baktashi. Apa? Ya, jadi thariqat Baktashi itu, tapi Siapa kemudian pendirinya, Sir? Haji Baktashi. Haji Baktashi. Jadi pasukan elitnya itu namanya Yeniseri, itu mereka harus orang-orang thariqat. Oke. Kayak Kopassus itu. Yang Gurunya Al-Fatih nih? Bukan. Oh bukan, itu lama. Jadi Yeniseri itu didirikan oleh Sultan Orhan. Oke. Orhan itu punya bapak namanya Sultan Utsman. Sultan Utsman itu satu leteng dengan Raden Wijoyo. Oke. Satu leteng ya. Satu leteng. Turki berdiri tahun 1299, Majapahit berdiri tahun 1297. Nah. Cuma beda 2 tahun. Sama-sama Islam. Oke. Karena Raden Wijaya punya penasehat Arya Wiraraja itu orang Islam. Iya iya. Bapaknya Iya. Ronggolawe. Bapaknya Betul. Ronggolawe. Itu sampean bisa tahu di daerah Lumajang ada kerajaan Biting namanya. Kerajaan Islam pertama itu bukan Demak, tapi kerajaan Biting ya. Oh Di iya Lumajang. kah? Lumajang justru. Ini bab yang hilang kita dengarkan hari ini gitu kan. Ya. Aku jurusan politik sampai saya politik. Cerita biasa-biasa enggak aku. Lu kayak terus. Enggak cerita biasa, aja rekam Mbak, aku enggak biasa. Itu biasa aja. Biasa. Ini nggak luar biasa, sangat luar biasa. Jadi Lanjut. gitu. Jadi nggak ada orang dulu menganggap Turki, dia kebetulan aja dia ada, karena waktu itu Genghis Khan terlalu berkuasa, akhirnya mereka melarikan diri. Nah pada waktu itu dunia Islam dikuasai Turki Seljuk namanya. Oke. Setelah zaman Nizamul Mulk, setelah zaman siapa namanya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah di daerah Abbasiyah itu kemudian mereka dikuasai oleh Mamluk di Mesir tapi. Akhirnya kemudian mereka dari Mongol sana, dari Ulaanbaatar ibu kotanya, itu datang ke Anatolia. Pimpinan namanya Sulaiman Shah. Yang berjasa Sulaiman Shah. Sulaiman Shah itu nggak apa-apa, datang mereka terus punya 4 anak. Lah kemudian mereka menyeberangi Sungai Jailun, tenggelam Sulaiman Shah. Lah anaknya namanya Ertugrul itu disuruh untuk jalan. Lah jalan kemudian sampai di daerah Anatolia. Anatolia itu Turki Asia. Di daerah perbatasan dengan Syria, kayak Konya, kemudian kayak Kayseri di situ. Oh, Nah Konya kebetulan tuh di situ Asia. ada perang di situ. Orang Mongol dengan tentaranya Sultan Alauddin. Sultan Alauddin itu raja Turki Seljuk terakhir. Akhirnya bantulah mereka, bantu tentaranya Sultan Alauddin menang, akhirnya kemudian dikasih tanah. Dilalah Sultan Alauddin meninggal nggak punya keturunan. Akhirnya Ertugrul kemudian meninggal digantikan anaknya Utsman. Utsman ini punya guru spiritual lah, ini pentingnya guru spiritual. Orang Thariqat, namanya Syekh di Bali. Guru rohani. Setiap sultan di sini punya Guru rohani. Thariqat. Oh. Syekh di Bali ini pinter orangnya. Suatu hari Utsman itu bermimpi. Nah ini mimpi itu pokoknya mimpi, nggak boleh sama lepaskan. Harus dicatat. Suatu hari Utsman bermimpi. Mimpinya muncul dari dirinya itu tumbuh-tumbuhan, kayu besar. Itu cabangnya kemana-mana. Kayunya besar banget. Pagi-pagi dia datang kepada Syekh di Bali. Syekh, tadi malam aku mimpi. Apa mimpi kamu? Mimpiku adalah dari diriku itu muncul kayu besar, cabangnya kemana-mana, besar sekali. Maka Syekh di Bali mengatakan, nanti dari keturunan kamu itu dan dari kamu itu akan muncul kerajaan besar yang cabangnya kemana-mana. Oh ya Allah. Karena Syekh di Bali orang pintar ya gitu, biar cabangnya nggak kemana-mana, tak nikahkan kamu dengan anakku. Oh. Itu biar ada sedekah jariah gitu. Hari ini kalah dengan putrinya Syekh di Bali. Lah dia kemudian naklukkan, dapat gelar namanya Padishah. Jadi pimpinan kabilah. Ya, habis itu dia naklukkan kemana-mana, dia punya anaknya ini yang hebat sebetulnya. Selain Utsman, anaknya namanya Orhan. Orang ini orang alim lah, orangnya sederhana. Orangnya nggak neko-neko. Nah, dia yang pertama kali bentuk tentara Yeniseri, tentara elit. Terus habis itu punya anak namanya Murad. Sultan Murad. Murad 1. Iya. Murad itu juga bagus, pinter dan sebagainya. Tapi yang paling hebat itu satu anaknya Murad namanya Bayazid. Nah, nanti kita akan
lewat di benteng yang dibangun oleh Bayezid. Bayezid. Dulu orang mengira yang akan menaklukkan Konstantinopel itu Bayezid I. Tapi kalau Bayezid I itu terlalu temperamental, dia kalah dengan Timur Leng. Timur Leng ini Bukan Khudri Leng. Ini Khudri Leng ini. Timur Leng ini di daerah Asia Tengah, di daerah Samarkand. Dia masih keturunan sama Hulakukan. Oh iya. Hulakukan itu yang menghancurkan Baghdad Orang Mongol ya. tahun 1250-an. Ya wes habis itu kalah Timur Leng. Lah teori Wali Songo yang berasal dari dinasti Manat Utsmani itu terbantah di sini. Orang kan mengatakan bahwa Wali Songo itu kiriman daripada Turki Utsmani, itu salah. Tarsi ya ini. Bukan. Bukan. Wali Songo itu ya mereka yang kebetulan bertemu kemudian membuat satu kesepakatan menyiarkan Islam, tapi bukan kiriman Turki Utsmani. Karena zaman itu periodenya Wali Songo pertama yang datang itu termasuk Syekh Ahmad Quro. Syekh Ahmad Quro itu datang ke Indonesia sekitar tahun 1417-an. Pondok tahfidz pertama itu, Pak, itu adalah pondoknya Syekh Ahmad Quro. Di mana Di nih? Karawang. Karawang, Bekasi. Iya, dekat. Ya dekatnya inilah. Orang Bekasi nih, Mbak Lucy nih. Masih pondok itu. Sudah nggak ada. Nah di situ Syekh Ahmad Quro itu punya bapak namanya Da'tu Kafi. Itu kemudian satu keluarga dengan Ahmad Jalil alias Syekh Lemah Abang. Nah, Abang berarti Syekh Siti Jenar. Iya, saya situ Jenar. Nah, di situ lah orang yang mengatakan film-film tentang Sunan Kalijogo yang dulu itu salah. Sunan Kalijogo itu menantunya Syekh Lemah Abang. Itu masalah politik. ini bab yang hilang lagi. Kalian lah, Knowledge and power. nggak mungkin kemudian Wali Songo itu utusan dari Turki Utsmani, karena pada waktu itu tahun 1400-an Turki Utsmani kalah dengan Timur Leng, kalah di Ankara tahun 1402. Bayezid I itu ditawan dengan 3 anaknya, yang bisa lepas itu Muhammad I. Lah Muhammad I itu ya kemudian membenahi, tapi dia berkuasa cepat aja dari tahun 1411 meninggal tahun 1420-an. Nah kemudian dilanjutkan anaknya namanya Murad II. Nah Murad II ini yang hebat. Muhammad Al-Fatih tanpa Murad II nggak ada apa-apanya. Seperti Wasilahnya ya. Alexander tanpa bapaknya Philip II. Karena dia menyiapkan pasukan semua. Eksekusinya Eksekusinya di era Muhammad Fatih, iya. Muhammad Al-Fatih itu kebetulan karena punya kakak hebat Alauddin, tapi Alauddin meninggal ketika perang. Habis itu karena Alauddin meninggal, bapaknya sedih, meninggal juga. Nah, munculnya Muhammad Al-Fatih. Tapi Muhammad Al-Fatih itu selalu dimotivasi sama ibu. Nah, pentingnya ibu di sini. Tiap hari ibunya itu dan gurunya selalu ngomong, selalu ngutip hadis "Tatuf tahanna Konstantinia". Tiap hari itu diulang-ulang. Yang mengakar Dia Ya mengatakan, Allah. aku harus bisa gitu. Dan dia termasuk orang yang rajin belajar. Doktrinnya itu. Dia menguasai 5-6 bahasa atau 7. Tasawuf. Karena punya guru 2 orang, guru tasawufnya. Pertama Syekh Ahmad Qurani, kedua namanya Syekh Aksam Sudi. Ada yang mengatakan beliau itu seorang Naqsyabandi. Ada yang mengatakan juga Syadili. Macam-macam itu. Naqsyabandi Atau Syadili. Macam-macam. Jadi semua sultan tasawuf. Nah, terus penyebaran Naqsyabandi dan Syadzili hingga ke Nusantara Nah itu nanti saya bisa baca bukunya Dapat Asmadi PR. Azra. Nanti Yang judulnya? nanti ketemunya di Ibrahim Al-Kurdi. Ibrahim Al-Qurdi. Nah, ketemunya di situ. Siapa itu Ibrahim Al-Qurdi? Orang Kurdi. Orang Qurdi. Kemudian orang Kurdi 24 datang, SKS mereka ini. belajar lah semua nasab Torikot di Indonesia itu akan lari ke situ. Ibrahim Al-Qurdi. Iya, Ibrahim Torikot Ibrahim Al-Qurdi. Al-Kurdi. Itu kesimpulannya Pak Asmadi Azra. Dan Al-Kurdi orang sini. Orang Turki. Orang dia Kurdi bagian daripada Turki Utsmani. Tapi orang Kurdi itu pinter-pinter. Makanya kemudian negara Kurdi dihilangkan karena semua orang Kurdi termasuk Salahuddin Alayubi orang Kurdi karena mereka mengancam. Status itu bukan rak pada waktu itu. Kurdi itu meliputi 4 negara. Dia meliputi Turki, Syria, Iran, sama Irak. Jadi dia di tengah-tengah di 4 negara itu. Nah itu tahun abad ke-19 itu kemudian negara itu dihapus oleh Belanda, oleh Inggris, oleh penjajah. Biar nggak kemudian nggak pernah eksis karena berbahaya.
Ada juga yang mengatakan karena orang Inggris sudah sangat dendam kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang notabene orang Kurdi. Oh, berarti yang bilang lagi. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi. Ibnu Taimiyah orang Kurdi. Ibnu Ah, Taimiyah Masya Allah. menarik itu. Orang pintar-pintar. Badi'uz Zaman orang Kurdi. Badi'uz Zaman orang Said Kurdi. Nursi. Said Nursi. Mereka pintar-pintar. Ya wes akhirnya kemudian Muhammad Al-Fatih sudah punya pasukan peninggalan Murad II, sudah kuat pasukan itu, sama dengan sejarah The Great Alexander. Dia sudah mewarisi pasukan bapaknya Philip II. Ya sudah. Dia kemudian membuat benteng di depan benteng yang dibangun oleh Bayazid tadi. Nanti kita akan lewat. Namanya Rumeli. Sudah. Kemudian dikepung selama 50 hari. Dia putus asa, nggak bisa, karena di laut ini dikasih apa namanya, rantai semuanya. Dia cari cara, mana ini? Muhammad Al-Fatih ini. Iya, Muhammad Al-Fatih masih muda, masih umur 22 tahun. 22 tahun. Masih nol. Akhirnya dia konsultasi sama gurunya Syamsuddin. Guru yang apa ini? Kata Syamsuddin, aku tawasul di kiritan. Oke, tawasul di sini. Tawasul lagi, Masya Allah. Yang nggak tawasul, tawasul lah. Lah ya kemudian akhirnya beliau dapat ilham, ya sudah. Nanti di situ, di wilayah dari situ, daerah situ, nanti kemudian ditarik apa namanya kapal-kapal kecil, kapalnya kecil aja, kapalnya sekitar 30-40 meter, bukan kapal Majapahit Jum, bukan gitu, Bukan yang besar Pak. Ya orang kaget karena waktu itu nggak menyangka bahwa kapal itu akan ditarik satu malam. Jadi orang bikin geladak gitu ya, dilumuri minyak, nah kapal itu ditarik. Nah ketika kapal ini bisa masuk di daerah sini-sini, berarti sudah bisa masuk Konstantinopel. Ya, kita kalah sudah. Ditaklukkan tanggal 29 Mei 1453. 29 Mei 1453. 1453. Berapa ya? 500 tahun yang lalu. Itu kapalnya dari mana? Kapalnya dari belakang situ. Dari belakang bukit ini. Ini bukit apa namanya? Itu galak. Namanya Golden Horn. Di situ. Itu ditarik. Iya, di daerah sini itu kapal di daerah belakang itu. Di belakang itu kan ada laut semuanya. Namanya tanduk. Bukan tanduk Golden Horn Pak Isari, apa ya? Iya. Itu tanduk setan lah gitu. Tanduk emas bukan tanduk setan. Golden Ustaz, emas. Di belakang itu. Lah di belakang itu dulu dikuasai orang Venesia. Oke, Venesia. Venesia. Kapal Bagi Venesia. Muslim golden horn itu, tapi kalau bagi musuh itu setan ya. Lah kekalahan Aduh, Konstantinopel itu karena ya perbedaan tadi mazhab itu. Oke, Karena perubahan. Di sini Ortodok, mereka datang ke Paus dicuekin. oke. Sedangkan Paus Katolik. Nah, kita jalan. Oke, kita jalan. Oke, menarik teman-teman. Kita skip dulu. Ini Ini kan kita biasa-biasa. menggali.